Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Boberin dan kita kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo. Tambah lagi. Ini part keduanya ya. Kemarin tuh part pertama kali panjang video guys. Kita komentar kita panjang karena tambah lagi ini memang parah banget guys ya. Ini parah Luis Prasetyo lipar lagi tambah lagi. Karena Luis Prasetyo itu dia nggak bahas Islam secara spesifik, tapi ini tambah lagi bahas Islam loh. Ini parah nih kan. Jadi yang nggak ada dia kitab dia ya, karena kitab dia kan hanya bahas tentang Yesus gitu kan. Lalu kenapa dia bahas sampai ke Nabi Muhammad tentang Quran hadis itu kan itu yang namanya melanggar dari SKB 3 Menteri guys ya. Dia bahas tentang Islam, bahas tentang Quran, bahas tentang Nabi Muhammad, pan itu tidak ada dia kitab dia gitu. Kalau kita wajar bahas tentang Yesus, Bunda Maria, Nabi karena itu ada di Quran kita gitu kan. Kalau dia nggak pantas guys. Kita langsung tonton video habis itu kita kembali komentari guys. Nabi ketika buang air besar. Umar bin Khattab bukan hanya memaksa Allah dan Nabinya menurunkan 1 ayat, tetapi 3 ayat. 3 ayat? Iya. Jadi sekali lagi yaitu Umar bukan memaksa ya, Allah mengabulkan. Itu perlu ingat ya. Karena memaksa itu perlu ancaman ya. Ada buktinya. Oh saya paksa kamu. Nah, ada buktinya apa itu? Ya saya ngancam kamu misalnya. Tapi kalau saya cuman minta bro, tolong dong kasih petunjuk kayak kan Umar kan minta petunjuk sama Allah gitu kan, minta turunin dong request ya, turunin dong ayat ini. Nah, kalau Allah dengarkan, ya kan apa salahnya coba? Wong dia hamba yang soleh gitu kan. Sedangkan Yesus aja itu guys ya, ketika dia melakukan mujizat misalnya kayak di orang mati, bukan sakit, itu dia minta izin kepada Allah kan, izin kepada Allah ya, lalu Allah izinkan itu. Lalu apa masalahnya di situ Pak? Bukan berarti Yesus masalah bukan, atau Umar masalah tidak, apalagi kalau sampai 3 diturunkan berarti itu Allah tuh ingin menunjukkan hukum yang lengkap tentang hal itu gitu. Jadi untuk agar lebih detail lagi bahwa ini Allah izinkan ya, dan aturannya seperti ini gitu loh ya. Jadi nggak ada masalah di situ sebenarnya. Jadi tidak bisa dikatakan itu pemaksaan ya, kecuali kalau ada bukti Umar itu mengancam Allah gitu. Jadi tanpa lagi nggak ngerti apa itu pemaksaan, apa itu yang tentu harus ada di baliknya ancaman, apa itu dengan request dan dikabulkan. Itu dia nggak bisa bedakan guys sama sekali. 3 ayat. Ayo kita baca di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 387. Telah menceritakan kepada kami, Amru bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami, Husyaim dari Humaid, dari Anas bin Malik berkata, Umar bin Al-Khattab. Aku memiliki pemikiran yang aku ingin, jika itu dikabulkan oleh Rabbku dalam 3 persoalan. Ingat, jika ingin ya, yang ingin jika itu dikabulkan oleh Rabbku. Jadi yang ingin dikabulkan dan dikabulkan, lu apa masalahnya coba? Di mana letak pemaksaannya di mana? Coba siapa yang nanya tanpa lagi di sini ya. Tolong atau Anda teman-teman lagi ya, tag ini ke dia, komentar di bawah. Di mana letak pemaksaannya? Orang minta punya keinginan dan berharap dikabulkan kok dikatakan memaksa gitu kan, atau melakukan pemaksaan. Ini logika di mana, guys? Maka aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, seandainya makam Ibrahim kita jadi. Wahai Rasulullah. Guys, ini tanpa lagi nggak ngerti Islam, sosok bahas Islam. Ngomong Rasulullah jadi nggak bisa dia. Rasulullah. Aduh, tanpa lagi ini memalukan gitu. Yang simpel aja ya, kalau oke lah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia agak sulit dia memang kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini Rasulullah. Masa bisa dibilang Rasulullah? Aduh guys. Ini parah nih bener ya. Apalagi mending daripada buat konten gini, mending Anda belajar dulu deh yang basic aja dulu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. Itu lu belajar dulu, baru bahas yang kayak ginian yang nggak sampai otak Anda untuk bahas itu gitu kan. Bahas yang simpel dulu gitu. Kalau mau belajar Islam ya, ini belajar Islam nggak mau, tapi asal-asal aja gitu kan. Ini sesat guys, bener. Kayak gini sesat ya kan. Kan sebagai tempat sholat. Lalu turunlah ayat, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua tentang hijab. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, seandainya Tuhan perintahkan istri-istri Tuhan untuk... Rasulullah?
apa Rasulullah. Aduh, saya jidatnya aja yang ngomong guys ya. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Aduh guys, guys. Ah, parah, apa lagi? Parah, parah, Hijab. parah. Karena yang berkomunikasi dengan mereka, ada orang yang syali, dan juga ada yang fajir, dalam kurung suka bermaksiat. Maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, saat istri-istri beliau cemburu kepada beliau, dalam kurung sehingga banyak yang membangkang, aku katakan kepada mereka, semoga bila beliau menceraikan kalian, Rabbnya akan menggantinya dengan istri-istri yang lebih. Jadi Allah itu adalah Rob yang tempat kita minta petunjuk. Apapun masalah kita, dia akan kasih petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, maka ketika terjadi suatu kasus ya, suatu permasalahan di dalam Umar ya, dan di lingkungan Nabi Umar ya, Nabi Umar dan para istrinya, itu Allah langsung kasih petunjuk gitu. Itulah Allah itu, Tuhan yang memberi petunjuk. Ini nggak ada Tuhan itu, Allah tuh nggak memberi petunjuk kalau misalnya nggak ada. Diam saja Allah, kita minta petunjuk Allah diam saja, nggak ada, langsung dikasih petunjuk. Apa yang diminta sama Ibrahim petunjuknya langsung Allah kasih. Itulah buktinya bahwa Allah adalah Tuhan yang maha pemberi petunjuk. Jadi manusia tuh nggak bingung. Jadi kayak ada kasus ini, gimana solusinya gitu kan? Nah, Allah langsung kasih petunjuk dan itu logis sekali. Ya kan? Salah satu contoh ya, ada tahu kayak kenapa di Islam tuh boleh cerai, ya? Di Kristen nggak boleh. Ini ada logikanya, ya. Jadi sama karena kalau Anda cek Alkitab, Yesus pernah berkata, ya, dia membolehkan cerai, ya, bunyinya seperti apa gini. Kalau Anda paham ya, ada cerdas memahami kalimat ya dalam bahasa Indonesia. Dia berkata seperti ini ya, ayatnya bunyinya seperti ini. Jikalau engkau menceraikan istrimu, ya, bukan karena ia berzina, maka engkau sama dengan membuatnya berzina. Jadi kalau kita menceraikan istri nih, karena dia tidak berzina ya, jadi dia tuh nggak ada berzina, lalu Anda ceraikan, maka Anda sama dengan membuatnya berzina. Paham ya? Nah, itu artinya nggak boleh menceraikan istri kalau dia itu tidak berzina. Nah, sebaliknya tentu kita harus pahami, berarti boleh menceraikan istri kalau dia berzina, guys. Jadi kalau wanita berzina itu boleh kita ceraikan, karena itu masuk akal. Saya adalah tipe orang yang menghargai tinggi kesetiaan. Jadi ketika saya mendapati wanita saya, pasangan saya itu selingkuh, ya, apalagi sampai berzina, itu saya tidak akan pernah bisa maafkan sampai kapanpun ya. Karena itu adalah bagi saya paling fatal, ya kan. Kalau dia sekedar nggak patuh, saya masih bisa maafkan. Tapi kalau sudah hubungannya selingkuh, apalagi berzina ya, atau kita sebut pelakor, itu saya tidak bisa maafkan. Berat hati saya maafkan. Itu adalah sama kayak misalnya anak yang durhaka kepada ibunya, itu berat sekali dimaafkan. Atau misalnya kita durhaka pada Tuhan, itu dimaafkan itu. Jadi itu fatal gitu. Nah, jadi itu boleh diceraikan gitu, karena itu adalah logis, itu sesuai dengan perasaan manusia. Karena kalau orang tuh diselingkuh itu guys, itu perasaan paling enak ya, paling enak itu diselingkuh gitu. Nah, jadi itu masuk akal gitu. Nah, jadi kenapa ya boleh diceraikan? Gini ya, saya punya cerita dari pengalaman saya ya. Saya tahu ya, langsung tahu ada suatu keluarga ini ya, itu dia, karena saya kan sempat dekat ya dengan keluarga yang Protestan. Jadi saya juga banyak teman saya Kristen guys, makanya saya banyak juga mendengar ya. Nah yang gini ya, kejadiannya adalah ada sepasang suami istri ya. Suami ini hobinya suka mabuk ya, suka mabuk, minum tua, mabuk, lalu suka mukul istri ya kan, pokoknya mukul istri lagi pokoknya karena dia mabuk gitu kan. Orang mabuk kan hilang kesadaran. Nah itu terjadi berkali-kali. Istrinya nggak tahan karena ini suaminya sudah parah mukulnya guys. Mungkin kalau cuma ditabuk sekali masih bisa ya kan. Tapi kalau udah parah guys ya, sampai udah parah lah, udah parah lah gitu pemukulannya, udah berbahaya gitu kan, membahayakan dirinya. Lagian juga siapa tahan dipukul berkali-kali kan, tiap hari gitu kan, tiap sebentar, tiap saat. Nah akhirnya dia mengadu kepada keluarganya. Nah keluarganya kan ingat tuh aturan di agama Kristen yang nggak boleh cerai kan. Lalu keluarga berkata nggak boleh cerai di agama kita, kamu harus bertahan, harus sabar gitu kan. Kan itu selalu kan asetnya kan. Lalu digadukan pun keluarga mertuanya pun juga jawaban sama. Bahkan ke pendeta pun jawaban sama, nggak boleh, dalam agama kita nggak boleh bercerai gitu kan. Jadi nggak ada solusi. Sementara
si pria ini, suami ini dinasihatin sama keluarganya sendiri dan keluarga di sang istri, bahkan berita pun dia nggak dengar guys. Cuma masih terus melakukan pemukulan. Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya tiba saatnya istrinya itu tewas di tangan suaminya, dipukulin sampai tewas guys. Nah, coba Anda bayangkan ya, coba kalau disampaikan solusi bahwa boleh cerai, karena ini kondisi sudah berbahaya ya. Anda ingat berapa banyak KDRT yang menyebabkan kematian bagi sang istri atau bagi sang suami? Suami misalnya kayak ditembak gitu kan pakai pistol, coba. Atau suaminya lagi tidur tadi apa-apain gitu kan. Nah, jangankan sampai menimbulkan kematian, ya. Kayak kekerasan rumah tangga yang berbahaya saja ya, kayak Anda tahu kayak kejadian kayak Rizky Bilyar sama Rizky Kejora. Nah, jadi kayak gitu ya, yang misalnya yang berbahaya lah, ibaratnya siapa yang mau tiap hari di KDRT? Nah, itu boleh. Kalau sudah KDRT enggak dinasihatin nggak mau ya, malah makin parah dan keselamatan terancam, itu nggak apa-apa minta cerai gitu. Karena Islam tuh ngasih solusi. Daripada Anda mati tangan suami Anda gitu kan, atau di tangan istri Anda, ya cerai. Itu akan sama-sama solusi bagi semua orang. Suami tidak ada lagi media untuk dia pukuli, ya kan? Karena bukan istrinya lagi. Nggak ada dia, jadi mungkin dia merasa kalau istrinya masih berhak dia merasa mukulin kan. Tapi kan bukan istrinya kan, dia kan nggak bisa lagi merasa ada hak untuk mukulin karena bukan istrinya. Nah, sang istri pun ya selamat dari perbuatan dari kasar suaminya gitu guys. Jadi ini logika sekali. Jadi kalau Anda tidak memberikan solusi atas masalah ini, ya kan, itu cerai itu salah satu solusi guys, cuma solusi yang paling akhir. Anda akan mengalami kejadian yang fatal seperti itu gitu kan. Peluangnya besar sekali guys. Baik dari kalian, maka turunlah ayat tentang masalah ini. Wah, saya baru tahu bahwa firman Allah bisa dipesan sesuai keinginan manusia, seperti pizza. Gak paham ini kan. Guys, orang pesan pizza itu bayar ya. Pesan pizza dong. Oke, Bapak mau pesan yang ukuran jumbo, ukuran apa? Iya, nanti saya antar. Nanti pembayarannya di tempat ya. Bapak bayarnya di tempat atau transfer? Ya, saya transfer uang. Lalu di tempat, oke, di tempat. Nah, ini nggak sama kayak pesan pizza ya. Umar punya keinginan, ya. Umar punya keinginan dan minta petunjuk. Ini gimana nih kasus ini? Kalau saya pengen begini, ya Allah kabulkan. Apa masalah sih itu juga? Jadi ketika Allah atau Tuhan mengabulkan keinginan kita, masa sama kayak orang pesan pizza? Pesan pizza itu transaksi, ada pembayaran, jual beli ya. Ada pesan pizza itu gratis, nggak ada. Pesan pizza nggak bayar, mana ada? Yang ada ditabuk sama yang jual pizza gitu kan. Jadi kita sama Allah tuh nggak transaksi jual beli gitu, nggak pesan pizza kita, ya kan? Bahkan kita tuh tidak interaksi sama Allah. Kayak Umar nggak ada interaksi sama Allah, tapi kalau kita sama yang jual pizza ada interaksi. Kita telepon dia, halo Pak, saya mau order pizza. Oke, Bapak mau ukuran apa? Mau small, medium, large gitu kan? Oh, saya mau yang large Pak. Biar biayanya Pak, biayanya nanti adalah sekitar 150.000. Nah, Bapak mau transfer atau bayar di rumah COD? Saya mau transfer Pak. Oke Pak, saya akan kirim uangnya. Atau saya mau taruh di rumah Pak. Oke, nanti saya akan tagih uangnya. Kan begitu. Jadi ketemu atau lewat media, telepon atau WA ataupun itu ya, hubungan antara pembeli dan penjual, atau transaksi pertukaran. Si pembeli memberikan uang kepada penjual memberikan pizza produknya kepada kita. Nah, ini beda dengan kita sama Allah. Tidak ada kita nelfon Allah atau WA, Allah nggak ada. Allah tuh tahu isi hati kita. Ada pernah nggak lihat penjual pizza yang tahu isi hati pembeli pizza? Nggak ada. Ya, nah mungkin saya jual pizza nih, jadi saya tahu, kayaknya si Anu itu mau pesan pizza deh. Lalu saya antar tiba-tiba dan nggak bayar pula, kan nggak ada begitu. Pasti dia menunggu telepon dulu kan. Oh ya Pak, kami jual pizza, mau order berapa kan gitu. Makanya orang yang ngerti, masa menyamakan sesuatu yang seperti ini, hubungan manusia dengan Allah ya, punya keinginan disamakan dengan orang besar pizza. Ini bodoh, ini ampun nih guys ya, super duper bodoh nih guys, beneran ya.
sesuatu hal yang simpel aja mereka tidak bisa mengerti, malah membandingkan dengan yang nggak sebanding, yang nggak cocok gitu kan, yang absurd gitu, ya kan. Bayangkan aja betapa rendahnya tingkat kualitas dari IQ dan dasar mereka. Guys, ini memalukan sekali gitu kan. Maka saya katakan jangan pernah mau bahas agama Islam kalau Anda tidak paham gitu, ya kan. Belajar dulu, ngaji dulu, baru bahas tentang agama Islam. Saya aja bahas tentang agama Islam, guys, itu saya hindari apa yang di luar pengetahuan saya karena pengetahuan saya juga terbatas gitu kan. Ya kan, saya pakai pendapat para ulama gitu, bukan pendapat saya pribadi saja gitu. Ya, saya sesuaikan. Jadi saya tuh banyak referensi para ulama dan itu, dan juga pakai pendapat saya, tapi tidak sembarangan, nggak seperti mereka ini yang sena udel aja tanpa mendengarkan apa perkataan dari para ulama gitu ya, tapi hanya sena udel mereka sendiri aja guys, karena mereka tidak paham apa tentang Islam dan Al-Quran. Ini misalnya kayak keinginan dikabulkan tuh banyak, kayak ada bayangkan kayak Nabi Ibrahim ya, pengen punya anak di usia tua yang nggak mungkin lagi, mustahil, dikabulkan Allah. Apakah itu sama kayak dia minta pizza, pesan pizza gitu, atau Nabi Musa ingin selamat dari Firaun? Kan itu sebuah keinginan, lalu Allah kabulkan dengan menyuruh Nabi Musa untuk pokoknya menjadikan laut terbelah. Apakah itu Nabi Musa sama kayak pesan pizza? Enggak, sama kayak Umar punya keinginan begitu, lalu Allah kabulkan. Masa samakan dengan orang pesan pizza? Ini lah guys ya, logika ngawur kayak gini jangan dipelihara lah di negeri ini, harus dibuang jauh-jauh ya. Orang-orang kayak gini harus harus dikasih pendidikan, masuk SD lagi lah minimal guys ya. Ya orang gini ini kayaknya nggak lulus SD deh, ya kan, atau lulus SD mungkin main-main di waktu di SD gitu kan. Ya saya nggak ngomong lulus SMA ya, SD pun nggak wajar kayak gini kan. Orang lulus SD tuh nggak begini pemikirannya gitu. Kalau usah lagi ada tuh lulus S1, S2, S3 ya, atau SMA, SD aja saya rasa ini nggak layak lulus kayak gini pemikirannya kan. Sederhana gitu aja dia nggak mampu gitu. Kalau memang dia lulus SD berarti lulusnya main-main dulu kan, main-main di sekolah ya, lalu tembak jenggot kemudian benar gitu kan. Jadi guys, ini kayak gini nih harus diulang lagi nih, kalau disekolahkan kembali, masuk SD lagi gitu kan, kalau belum masuk TK kembali gitu, biar nggak malu-maluin gitu kan, biar nggak separah inilah kebodohannya gitu. Hadis Sahih Al-Bukhari, nomor 4414 mencatat, telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami, Abu Samah, Hisham berkata, telah menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita, yang menyerahkan dirinya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, dalam kurung menggauli, siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu, dan dalam kurung boleh pula, menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali, dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Dalam kurung, Al-Ahzab, ayat 51. Saya, dalam kurung Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Jadi begini ya, Allah itu mengabulkan keinginan hamba-hambanya, apalagi nabinya loh. Ingat, ini Nabi Muhammad itu nabi loh, sekelas ya Yesus, sekelas Ibrahim, bukan sekelas Tamparagi, ya kan? Bukan. Ini kelasnya Yesus, kelasnya Ibrahim, kelasnya Daud, Salomo dan sebagainya. Jadi guys ya, nabi-nabi itu senang Allah, orang-orang istimewa, tentu akan lebih cepat dikabulkan keinginannya dibandingkan anda nih, si Tamparagi ini siapa, ya kan? Beriman pun tidak. Apalagi kafir, paling lama, paling nggak jelas itu Allah kabulkan atau tidak gitu kan keinginannya. Jadi gini ya, ini ayatnya ya, ini kalau anda mau baca ya, ini nggak seperti ini guys ya, coba anda bayangkan ya, ini kan hadis ya, ini hadis, lalu kok dicampur dengan dengan ayat Quran gitu loh, ya kan? Nanti kita akan lihat ya tentang Al-Ahzab 51 ini ya. Di sini dikatakan bahwa jadi ceritanya di hadis ini dikatakan bahwa Aisyah itu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasul ya. Nah, ini menyerahkan dirinya sebagai apa, saya nggak paham di sini ya.
Makanya kita harus lihat ini tanpa lagi ini kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu salah gitu guys, ya kan. Jadi kita akan lihat. Lalu makanya turun ya bahwa kamu boleh menangguhkan ya menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, yaitu istri-istrimu. Nah di sini ngomong tentang istri-istrinya, jadi boleh menggauli istri-istri kan tidak masalah, istri sendiri bukan istri orang atau bukan istrinya tapi istrinya nih guys. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dari siapa-siapa yang kamu ingin untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Nah jadi gini ya, ini kita akan lihat sekarang ya Al-Ahzab 51. Nah ini adalah Al-Ahzab 51 guys. Beda, pasti beda dengan tadi ya. Coba, tadi kan kata-katanya cerai. Nah, coba kita baca. Ini Al-Ahzab 51 ya. Saya ambil dari tafsir langsung nih. Coba Al-Ahzab 51. Beda sama tadi ya. Ini tanpa lagi makanya suka ngubah-ubah ayat guys ya. Coba kita baca. Tadi kata-katanya apa? Cerai. Sini bukan cerai ya. Makanya kita harus cek lagi nih. Gak bisa kita pakai referensi tanpa lagi karena ngawur guys. Makanya ya kalau kita makanya Quran mengatakan bahwa kita sebelumnya sudah dibawa oleh manusia. Makanya ini masuk akal. Karena tanpa lagi sendiri mengubah isi Quran. Coba kita baca terjemahannya ya. Ini beda sama tadi loh ya. Tadi itu katanya cerai. Ini nggak cerai guys. Coba kita baca. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, itu istri-istrimu kan, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, ya kan? Jadi apa namanya ya misalnya kayak budak gitu kan, karena dulu kan budak tuh adalah ya seperti itu waktu masih ada perbudakan, belum dihapus pelan-pelan dari Muhammad gitu kan. Nah dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli dia kembali dari perempuan yang telah kamu pisahkan, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi perempuan yang dipisahkan ya, bukan diceraikan guys. Pisah itu sama cerai beda. Misalnya dihukum, misalnya kayak talak 1, itu kan pisah. Nah, selama belum ada talak 3 alias cerai, itu boleh digauli lagi. Tentu dengan masa berlakunya iddah namanya. Masa berlaku hukuman. Misalnya talak 1 itu berlaku berapa lama, saya lupa itu. Masa itu berakhir ya, itu boleh digauli, itu maksudnya guys. Gak ada dosa bagi Muhammad gitu. Menggauli kembali melewati masa talaknya, masa iddahnya guys. Nah, yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah memberikan kepada mereka. Jadi hati mereka tenang. Kenapa? Karena mereka tuh dilakukan adil ya. Istri itu ya itu tidak dibatasi. Oh sama dia nggak boleh digauli, sama ini boleh, semuanya boleh digauli ya, karena keadilan. Karena hak sebagai suami istri adalah bergaul dengan suaminya gitu loh. Jadi nggak ada pembatasan. Oh ini digauli, ini enggak gitu kan. Ada aplikasi. Semuanya boleh gitu. Ada larangan bagi Nabi. Coba kalau bayangkan kalau ada larangan bagi Nabi. Oh kamu Nabi nggak boleh ya menggauli istri yang ketiga. Kasian kan istri ketiga. Padahal itu hak dia untuk digauli suaminya gitu. Nah itu poinnya gitu guys. Ya, jadi tadi itu kata-katanya apa? Cerai. Ya itulah fatalnya. Tabar ini suka ngubah-ngubah ayat. Makanya kita jangan pernah percaya dengan apa yang disampaikan dia, dan saya nggak pernah percaya gitu. Karena saya cek langsung gitu kan. Dan ternyata bukan cerai tapi pisah, itu talak guys gitu. Oh, coba Ida lihat yang ini ya. Di sini perempuan yang telah kamu cerai. Pan tadi perempuan yang telah kamu pisahkan gitu. Yang telah pisah gitu kan. Pisah yang cerai itu beda guys. Saya berpisah dengan istri saya 4 tahun, bukan kami belum cerai, nggak cerai, tapi karena memang anak saya sekolah di sana, istri saya bekerja di sana, saya di sini bekerja gitu. Itu bukan kami pisah, tapi bukan pisah karena bercerai, pisah karena memang di kondisi sama kayak pisahnya orang-orang yang tentara yang ditugaskan ke negara lain, atau misalnya kayak orang yang bekerja di Anda lihat nggak acara di Jepang itu ya, dimana seorang anak itu datang ke tempat bapaknya bekerja, itu mereka kan tinggal di Jepang, istri sama anaknya, bapaknya tuh kerjanya di Rusia, di Inggris, di Amerika, nah anaknya jauh-jauh tuh guys. Nah itu pisah mereka, jadi mereka tidak cerai gitu. Jadi harus biasa bedakan ya. Di sini dipakai kalimat cerai, padahal tadi yang sebenarnya di Al-Ahzab tadi adalah pisah. Itu dua hal yang berbeda. Kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Jadi nggak masalah ya. Jadi kalau itu hak prerogatif Allah. Jadi siapa yang dia mau
untuk penuhi keinginannya. Tapi jangan lupa ya, ada loh keinginan Nabi Muhammad itu yang tidak Allah penuhi. Apa itu? Ya, yaitu Nabi Muhammad ingin bahwa pamannya itu mualaf ya, pamannya itu memeluk Islam. Sampai bahkan hingga kematiannya pun ya, pamannya tidak memeluk Islam. Nah, itu salah satu dari keinginan Nabi Muhammad yang tidak Allah kabulkan. Ini jangan salah loh ya kan. Ini Nabi Muhammad itu walaupun seorang nabi juga ada keinginan yang tidak dikabulkan. Kenapa? Karena masalah hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Ya, kalau Allah tidak memberikan hidayah, Nabi Muhammad bisa apa gitu. Nah, ini adalah kalau Anda ngerti, Anda akan paham bahwa nggak semua itu dikabulkan. Dan kalau dikabulkan tuh apa masalahnya? Itu nabi, bukan tanpa ragi, ya. Ya. Sedangkan tanpa ragi aja mungkin minta dikasih juga sama Tuhan kan, sama Allah kan, ya kan? Apalagi sebagai nabi gitu loh. Jadi nggak ada di sini. Apa masalah dengan ketika Tuhan mengabulkan dengan cepat keinginan seorang hamba, apalagi seorang nabi kan? Ya kan? Karena kecuali kalau Allah itu tidak maha kuasa. Oke. Misalnya Allah itu sama kayak Yesus, ya bisa dia nggak bisa cepat ngasih kabulkan. Misal kita minta sama Yesus, Yesus tolong dong apa namanya, Yesus kasih tolong dong apa ya misalnya, tolong dong selamatkan saya mau dibunuh nih. Apa jawab dia? Saya aja juga mau dibunuh, saya aja nggak bisa namakan diri saya, apalagi namakan kamu. Ya kan, kira masing-masing aja, pasti gitu jawabannya. Karena faktanya dia juga nggak bisa melindungi dirinya kan. Gimana kita bisa minta perlindungan kepada orang yang bahkan dia tidak bisa melindungi dirinya, guys. Itu logikanya. Aisyah berkata bahwa dia tidak melihat ramnya Muhammad kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Muhammad. Berarti Aisyah melihat bahwa seluruh isi Al-Quran hanya untuk memenuhi keinginan Muhammad dong. Salah besar ya. Di Quran itu adalah semuanya isinya petunjuk. Bukan hanya keinginan Nabi, tapi juga keinginan para sahabat. Kayak para sahabat menginginkan kemenangan di perang perang itu. Ya Allah kabulkan. Dan ingat ya, Quran itu adalah petunjuk. Dan yang Nabi inginkan itu tentu yang baik-baik. Nabi tidak mungkin menginginkan sesuatu yang buruk, karena Nabi diutus Allah untuk menyebarkan kebaikan. Jadi Nabi inginkan itu tidak ada yang salah, guys. Kecuali kalau Allah mengabulkan. Nabi Muhammad misalnya gini, aku mau kayak Firaun, mau berkuasa atas dunia, ngaku Tuhan, itu tidak akan Allah kabulkan. Intinya guys, nggak ada masalah di situ, nggak ada masalah. Jadi apa buktinya kalau seluruh apa itu adalah keinginan Nabi Muhammad? Tidak, Nabi Muhammad hanya minta beberapa hal. Nah, itu adalah wajar sebagai nabi minta kepada Tuhannya, ya kan? Dan tentu ya tentu semuanya tetap tergantung pada Allah lagi. Nah, jadi kalau Allah kabulkan, apa masalahnya? Gitu loh. Kecuali kalau Nabi Muhammad minta buru-buru. Nah, sedangkan kita tahu ya, contoh, kayak dia dilempari batu oleh penduduk apa saya lupa itu ya. Jadi sampai begitu parahnya bulian yang beliau terima, sampai malaikat Jibril geram ya, dan mengatakan pada Nabi, ya Nabi, engkau perintahkan aku untuk tenggelamkan, untuk tenggelamkan benamkan mereka ke dalam tanah ya, kaum itu aku akan lakukan, kata malaikat Jibril. Nabi katakan tidak. Nabi tidak meminta itu. Nabi minta kebaikan. Coba kalau Nabi minta, ya tenggelamkan saja, gitu loh. Akan aneh kalau dikabulkan gitu kan. Intinya adalah apa yang Nabi minta itu selalu baik dan tidak ada masalah di situ, ya kan? Itu jadi Anda harus paham akan konteks ini. Jadi selama yang diinginkan itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada Allah menentangnya, tidak ada Allah salahkan, jangan pula ada salah-salahkan gitu kan. Kayak juga dulu Salomo itu minta punya istri banyak gitu kan, poligami, bahkan isinya tuh sampai berapa ratusan itu. Ya Allah tidak ada marah, tidak ada larang. Lalu kenapa Anda yang menyalahkan gitu kan, Salomo dan segala macamnya gitu loh? Siapa Anda melebihkan Tuhan gitu kan? Jadi kalau ada ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan marah atau karena poligami, itu boleh kita berarti ini Nabi ini melanggar. Tapi kan tidak. Keinginan Nabi dan keinginan orang-orang yang poligami itu nggak ada Tuhan memasalahkan. Kenapa Anda memasalahkan? Itu logikanya, guys. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, kita kembali ke topik. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan jilbab
adalah kain longgar yang dijulurkan ke seluruh tubuh, dengan panjang hingga mendekati tanah, sehingga bentuk tubuh penggunanya tidak terlihat ketika sedang buang air besar. Istilah yang lebih tepat untuk menyebut jenis pakaian longgar ini adalah baju gamis. Itu sebabnya, sebenarnya jika kita berbicara secara literal, Baju gamis tidak menutupin baju gamis tidak menutupin ini guys. Saya katakan ya, mau hijab, mau jilbab, ya itu ada tingkatannya. Jilbab atau hijab yang paling bagus adalah yang menutupin seluruh badan, kayak kan? Karena gini, pakaian tuh ada loh yang masih ketat tuh ada kayak celana. Celana itu nggak bisa longgar-longgar, celana tuh masih berbentuk guys. Maka dilapis lagi pakai hijab sehingga menutupi bagian-bagian yang kayak bokong ya. Saya katakan menonjol ya. Karena bokong itu nggak bisa tutup pakai celana aja, akan kelihatan menonjol, maka ditutup pakai hijab. Ya, sehingga tidak kelihatan menonjolnya guys. Itu loh logikanya. Ya kan? para murid di foto ini masih bukan menggunakan jilbab, tetapi menggunakan kerudung kemeja dan rok panjang. Mereka menggunakan jilbab, ya, juga menggunakan kerudung. Kerudung sama jilbab itu sama, cuman sepanjang apa Anda pakai kerudung atau jilbab itu loh poinnya, ya kan? Sepanjang apa Anda pakai. Nah, ini kalau kita mau jujur ya, jilbab yang oke itu ya dikenakan oleh yang cukup oke, seperti kan ya, ntar. Yang dikenakan oleh mbak yang nomor 2 dari kiri. Itu kan nutupin dada tuh, ya kan? Nah itu bagus, tapi ini lainnya saya nggak tahu juga ya, mungkin mereka kesampingkan atau gimana, tapi sana itu dada ditutupin. Ini kan ada dada masih kelihatan. Kalian lihat itu kan menonjol. Nah, jadi guys ya, gunanya hijab itu adalah untuk sempurna, bukan hanya nutupin cuma nampak muka, tapi juga kalau bisa nutupin tonjolan-tonjolan di dada atau di bokong gitu guys. Nah itu baru sempurna. Bagaimana dengan hijab? Sebenarnya, arti hijab adalah tabir atau tirai. Ayat yang memerintahkan untuk menggunakan hijab atau tabir adalah Al-Quran Surat 33, ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak, dalam kurung makanannya. Tetapi, jika kamu diundang, masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu, tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia malu kepadamu, dalam kurung untuk menyuruhmu keluar. Allah tidak malu, dalam kurung menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu, dalam kurung keperluan kepada mereka, dalam kurung istri-istri Nabi, mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu, lebih suci bagi hatimu, dan hati mereka. Kita baca apa aja ya, tafsirnya guys ya. Kalau ini apalagi ini error nih, dia suka ngasal-ngasalan yang ngasih ayat kan. Ntar kita buka dulu ya, yang dari tafsirnya. Ini Al-Quran surat 33 ayat 53 guys. Bentar, apa lagi repot apa lah ya. Surat 33 ayat 53. Nah ini ayat surat 33 ayat berapa nih? Ayat 53 ya, Al-Ahzab. Beda sama tadi guys, beda. Coba, tadi kan ada kata tabir, sini nggak ada kayaknya. Nah, ya. Hai orang yang beriman, makanya kita jangan percaya mata paragi deh, dia ngasal itu guys, ngasih ayat kan. Ya, jadi kita lihat yang benar ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya, ya kan? Tapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar ya dalam kurung, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Jadi ini ada kepada Nabi guys ya, ada kepada Nabi. Karena Nabi itu tidak sama kayak manusia biasa ya. Jadi adab kepada Nabi itu beda dengan adab kepada semua kita, gitu loh. Nah jadi harus dimengerti ya. Kalau tidak apa bedanya Nabi sama kita gitu kan. Nah, apabila kamu meminta suatu keperluan kepada mereka, yaitu isi Nabi, makalah mintalah dari belakang tabir. Oke, tabir ya. Di tabir ini kayak gini guys ya. Maksudnya itu adalah oke, ini saya nggak baca, berarti tabir sama ya. Ini baru sama. Ini kita jujur ya. Kalau memang sama ya kita kan sama. Nah, cuman gini ya. Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti
hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya sudah ia wafat selama-lamanya. Jadi ini khusus bagi Nabi ya. Istri Nabi itu tak boleh dinikahi. Kenapa? Karena tahu Nabi itu adalah makhluk mulia, Nabi. Sehingga untuk menjaga dari menjaga dari kehormatan Nabi. Ya, coba ada samakan Nabi dengan manusia biasa. Nah, itu kan absurd. Ini Nabi itu punya keistimewaan, punya privilege sendiri. Ini khusus Nabi, nggak boleh kita nikahi istrinya, nggak boleh. Kalau ini orang-orang biasa boleh guys, gitu loh. Itu bedanya ya, Nabi dengan kita gitu loh. Jadi karena kalau melakukan itu adalah sungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosa sisi Allah. Jika kamu melakukan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Oke, kita kembali lagi ke ayat apa lagi. Jadi gini ya, tabir itu memang adalah hijab. Tapi jangan lupa, tabir situ kan adalah nutupin isi-isi Nabi. Ya, kenapa nggak boleh langsung interaksi sama isi Nabi? Karena ini namanya menjaga kehormatan isi-isi Nabi. Segitunya dimuliakan isi Nabi ya. Bahkan untuk bicaranya harus pakai tabir ya, pakai hijab. Nggak boleh langsung guys, gitu. Kalau minta keperluan kepada mereka, beda sama yang asal tutup aurat boleh. Isi Nabi tidak, bahkan harus pakai tabir gitu. Nah, jadi kata kunci adalah tabir itu adalah penutup tirai, ya. Bukan dalam artian jadi semua tuh hijab, semua yang nutupin itu hijab. Nah makanya jilbab adalah hijab juga orang sebut. Kenapa? Karena nutupin aurat, hijab, ya, nutup aurat. Ya, cuman auratnya spesifik karena ada orang yang pakai baju, ya kan. Kalau baju itu kan umum, maka kan spesifik itu adalah jilbab, hijab, itu spesifik. Karena kalau ada samakan misalnya baju itu hijab juga, makanya kan penutup, tapi itu kan sudah lazim, ya kan. Nah makanya ada hijab itu adalah penutup yang kayak tirai tadi itu, yang nutupin seluruhnya. Ya kalau baju kan nutupin seluruhnya, baju masih nampak kan. Aurat kayak rambut apalagi tonjolan masih nampak kalau pakai baju, makanya hijab untuk kesempurnaan sehingga menutupin semuanya. Bahkan kalau hijab itu panjang ya, itu semua ketutup. Bahkan kalau anda mau pakai hijab yang sampai ke sampai ke lutut hijab itu kan, jadi atau setengah paha deh yang menutupin tonjolan di bokong dan dada anda ya. Jadi harus paham ya, bahwa hijab itu adalah penutup. Ya. Sama hijab, jilbab sama penutup. Jilbab itu juga penutup aurat gitu. Ini esensinya sama kalau tanpa lagi mengerti, ya kan? Makanya nggak ada bedanya. Cuma masalah kata aja yang beda. Ya kan? Sama kayak misalnya gini. Kalau kita lihat misalnya ya kayak misalnya penutup nih, kayak tutup botol. Ini adalah tutup botol, ya kan? Ini juga kita sebut penutup, nutupin tutup botol gitu kan, atau apa lagi ya? Ya semuanya lah kayak pintu. Pintu adalah kita sebutnya pintu, tapi juga orang menyebutnya sebagai penutup rumah, pintu, ya kan? Untuk nutupin ya intinya adalah untuk keluar masuk rumah gitu, pintu. Jadi hal seperti itu guys. Jadi berapa kata itu penting esensinya gitu loh. Jadi ada bisa sebut hijab, bisa sebut jilbab. Sama-sama penutup esensinya gitu kan. Boleh menyakiti dalam kurung hati Rasulullah dan tidak boleh dalam kurung pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi dalam kurung wafat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dalam kurung dosanya di sisi Allah. Wah, sepertinya Aisyah benar ya. Allah itu sangat cepat memenuhi keinginan Nabi. Setahu saya, Nabi berbicara mewakili hati Tuhannya, tetapi ini Allah yang berbicara mewakili hati Nabi. Setahu saya, seharusnya... Guys, Nabi itu bukan robot, ya. Dia nggak punya hati. Nabi juga manusia yang punya keinginan. Paham nggak? Coba, apakah Musa seorang robot? Apakah Yesus seorang robot? Kan tidak, mereka punya keinginan. Apa keinginan Musa? Musa ingin ya agar dia selamat dari kejaran Firaun. Itu keinginan Musa loh, bukan keinginan Allah. Nah,
Allah mengabulkan keinginan Musa sehingga dia selamat dari Firaun. Coba. Lalu apakah Nabi Musa itu ketika di apakah Nabi Musa itu punya keinginan dia untuk dihanyutkan lalu di Firaun? Kan tidak, gitu kan? Tapi kan itu kan adalah kehendak Allah. Nah, itu baru pada bagian kehendak Allah yang harus dijalankan nabinya. Tapi kan nggak sebenarnya begitu. Ada masa-masa Nabi itu punya keinginan dan Allah kabulkan gitu. Ini Nabi itu bukan seperti robot. Jadi Anda jangan samakan Nabi itu kayak robot yang diprogram Allah, kamu begitu ya, lalu dia tuh kayak robot nggak punya keinginan. Bukan gitu. Nabi juga manusia yang punya keinginan. Nah, kayak contoh kayak penyambaran Yesus ya. Yesus itu bayangkan betapa dia itu tidak ingin disalib. Dia kan salib, ditangkap dia nggak mau. Bukti yang ingin tangkap, nggak mau ditangkap. Dia sembunyi di Taman Getsemani di tengah malam buta. Seorang kalau begitu itu membuktikan dia tidak ingin ditangkap. Karena kalau dia pengen ditangkap, ya dia datang dong, menyerahkan diri. Nih, saya menyerahkan diri. Tapi kalau orang ada yang kabur ya, sembunyi di Taman Getsemani, di hutan Getsemani itu kan taman yang hutan kota guys, lebat. Di tengah malam buta lagi. Itu apa namanya kalau bukan mau sembunyi? Bahkan dia menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga di pintu gerbang. Dan ingat, dia berjaga-jaga bukan yang tangan kosong. Dia suruh muridnya beli pedang. Adakah kalian uang untuk beli pedang? Kalau nggak ada, maka jualah di bakal dan beli pedang. Nah, muridnya membeli 2 pedang. Apa bukan membeli 2 pedang ya? Punya 2 pedang, dapatkan 2 pedang. Lalu kata Nabi Yesus cukup. Karena dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang datang menangkapnya itu membawa pasukan dan membawa senjata juga. Jadi itulah buktinya dia bukan Tuhan. Artinya dia nggak tahu. Tapi pikirannya meleset. Yang dikiranya begitu, rupanya bukan. Jadi pertama dibilang cukup 2 cukup. Karena dia salah perhitungan. Nah, terbukti kemudian orang itu tidak sesuai dengan prediksi dia, tapi malah datang dengan pasukan dan membawa senjata yang banyak gitu. Nah, berarti Yesus salah perhitungan. Nah, dia berdoa di Taman Getsemani, berkatakan, jika ya Allah, jikalah cawan ini berlalu padaku, sesuai kehendakmu, bukan kehendakku. Artinya dia tuh ingin cawan ini berlalu. Cawan apa? Ujian ini berlalu. Masalah ini berlalu gitu. Alias tidak mengenai dia, berlalu. Cepat pergilah masalah ini itu dari dia gitu kan. Ya, masalah apa? Masalah penangkapan ini, dia mau ditangkap. Nah, tapi makanya dalam Islam itu ya, dia dikabulkan doanya, permintaannya, doa di Taman Getsemani itu. Bahkan dia saking takutnya dia tuh keringatnya itu seperti darah yang bercucuran, saking takutnya mau ditangkap, nggak mau dia guys, takutan dia, saking takutnya dia kan mau disalib itu ya, sampai keringatnya jatuh seperti darah gitu. Dan Allah kabulkan dalam Islam ya, Allah selamatkan dia. Apa yang terjadi pada versi Kristen? Nggak didengar doanya guys, nggak dikabulkan. Beliau tetap ditangkap dan disalib kan, itu versi Kristen, tidak selamat. Kalau kita selamat, dikabulkan doanya. Nah, itu ya buktinya bahwa itu pedang itu adalah untuk melawan ya. Murid Yesus yang pegang pedang itu menebas salah satu kuping dari orang yang hendak nangkap ini, ya kan? Karena memang itu pedang disuruh Yesus untuk beli itu bukan untuk mengupas bawang, bukan kalau mengupas apel, tapi memang untuk menebas dari orang-orang yang hendak menangkapnya. Tapi karena Yesus melihat ini kondisi gawat, nggak terlawan sama mereka, karena pedangnya cuma 2, mereka pasukan banyak dan bawa senjata pula lebih banyak. Akhirnya Yesus paham ini bahaya bagi pengikutnya. Jadi dia nggak mau pengikutnya juga ikut celaka kayak dia. Akhirnya dia mengobati ya kuping yang tadi yang ditebas itu agar untuk melunakkan hati mereka, sehingga murid-muridnya tadi ini nggak ada lagi dipermasalahkan. Kalau tidak kan orang itu marah, kok kamu tebas dia, telinga dia. Nah, Yesus melakukan itu agar orang ini mengampuni murid-muridnya, sehingga hanya dia yang dibawa guys. Nah, gitu loh. Nah, jadi Yesus punya keinginan gitu dan dikabulkan, tapi versi Kristen tidak dikabulkan gitu kan. Nah, itu anehnya guys, itu anehnya. Dan juga nabi-nabi itu semua punya keinginan, mereka tuh bukan robot ya. Mereka punya keinginan. Salomo punya keinginan tuh istri banyak, dikabulkan sama Allah. Silakan, boleh, nggak disalahkan sama Allah kan. Apalagi Ibrahim punya istri 2, minta istri 2, dikabulkan. Poligami dikabulkan sama Allah kan. Nabi Ibrahim ingin anaknya Ismail juga diberkati sama kayak Ishak. Kan Allah kan memberkati Ishak.
Ibrahim berkata, Ismail juga diberkati dong, dikabulkan sama Allah, ya kan? Itu bukti bahwa Allah tuh mengabulkan keinginan para nabi dan manusia, karena Allah punya kuasa untuk itu. Jadi Allah tuh bukan buat nabi itu kayak robot, enggak, bukan kayak robot. Kayak Adam, Allah ciptakan Adam tuh kan bukan kayak robot. Adam tuh punya dikasih free will, dikasih keinginan. Nah, Adam punya keinginan untuk apa? Untuk dia tuh hidup kekal. Keinginan itu tentu di atas bisikan iblis. Makanya iblis katakan, Allah tuh keinginannya adalah pengen tahu tentang apa yang sama dengan Allah. Jadi Allah tuh maha tahu, dia juga pengen maha tahu Allah itu kan. Adam itu, makanya dia dikubulin sama iblis. Katanya kamu dibohongin Allah. Kalau kamu makan buah ini, kamu bukannya mati. Allah kan kamu mati, nggak mati kamu. Tapi kamu akan jadi sama kayak Allah, gitu kan? Tahu segala sesuatu kayak Allah gitu. Pokoknya sama kayak Allah lah. Makanya Adam tentu karena dorongan dari salesnya, marketingnya dari iblis ini, Adam tertarik. Dan langsung Adam makan buah itu, melanggar berarti kan perintah Tuhannya. Tapi ternyata Tuhan bohong. Memang benar kata iblis, Adam nggak mati. Cuman iblis juga bohong. Iblis kan katakan bahwa Adam sama Tuhan. Jadi sama-sama bohong. Allah bohong, iblis bohong. Jadi ternyata Allah bohong ya, Adam nggak mati. Dan iblis juga bohong bahwa Adam itu katanya jadi sama dengan Allah. Ternyata tidak. Tapi yang terjadi adalah Adam itu telanjang. Jadi Adam tuh punya keinginan juga. Paham ya? Dan juga yang lainnya, semua nabi itu bukan, intinya adalah jangan samakan nabi itu dengan robot yang Allah diktekan lalu mereka tinggal jalan aja, enggak. Semuanya itu punya keinginan. Bahkan Anda tahu ya, contoh kayak Jonah ya, Nabi Jonah ya, atau Nabi Yunus. Itu beliau Allah perintahkan untuk pergi ke suatu daerah untuk dakwah di sana, menyampaikan firman Tuhan ke sana. Tapi dia itu punya keinginan berbeda. Dia takut lalu dia pergi ke daerah lain. Ya kan? Allah kabulkan kan, dalam artian jadi dia tuh punya keinginan, bukan Allah setel kamu situ langsung pergi situ, enggak. Dia bisa memilih ke yang lain, tapi tetap dikasih hukuman. Jadi Allah itu, dan juga sebagai petunjuk bagi manusia bahwa dia tuh seorang nabi. Dengan cara apa? Dia dimakan ikan paus. Jadi orang-orang yang melihat dia tuh dimakan ikan itu ya, ketika mereka kan mereka melihat dimakan ikan. Dia masih hidup, dilemparkan 3 malam dia dibawa ke bawah dasar laut, dia masih hidup. Bahkan dimuntahkan masih hidup. Nah, orang kan lihat, oh ini memang nabi, dan dia punya mukjizat gitu guys. Nah, ini nabi itu jangan samakan kayak robot yang nggak punya keinginan guys. Itu nggak logik anda itu. Nabi mengajarkan umat supaya tidak menyakiti hati Tuhan, tetapi ini Allah yang mengajarkan umat supaya tidak menyakiti hati Nabi. Jadi sebenarnya. Jadi gini ya, Allah tuh kasih kita tuh adab. Jadi Allah tuh bukan cuma kasih petunjuk bahwa jangan sakiti hati Nabi, tapi juga hati orang tua kita. Ya. Semuanya itu Allah ajari, ya. Cuman tingkatannya beda-beda. Jadi Allah tuh kasih petunjuk. Kalau sama Nabi ini adabnya. Kalau sama sama orang tua ini adabnya. Kalau sama pemimpin ini adabnya. Semuanya dikasih tahu Allah petunjuk, bukan hanya tentang tentang nabi saja gitu guys, gitu loh. Makanya gini ya, karena Islam itu agama yang sempurna. Ingat ya, Islam itu adalah menyempurnakan, dan memang itu datang terus untuk menyempurnakan agama-agama Islam sebelumnya yang belum sempurna. Nah, kesempurnaan itu buktinya apa? Hukumnya lengkap. Bagaimana adab kepada Nabi, bahwa Nabi itu nggak boleh disakiti hatinya. Nah, dulu adab kepada orang tua juga sama, nggak boleh disakiti hatinya. Lalu adab kepada siapa lagi? Adab kepada istri juga nggak boleh dibuat sakit hatinya, nggak boleh. Suami juga begitu. Jadi ada orang-orang yang tidak boleh dibuat sakit hati hatinya. Ya kan, makanya ketika misalnya suami mau berhubungan dengan Anda, menggauli Anda, lalu Anda tolak apa alasan yang jelas gitu kan. Nah, kalau sampai, jadi kan suami kan sakit hatinya, maka suami itu dikatakan kalau sampai suami Anda tidur mempunggungi Anda karena Anda begitu, maka laknat Allah sampai pagi kepada Anda. Nah, jadi Allah mengajarkan bahwa jangan sakiti hati suami dengan menolak menggaulinya tanpa alasan jelas itu guys. Nah, ini bukan hanya Nabi loh, paham ya? Makanya Islam itu lengkap semuanya. Ada adab pada Nabi, ada pada orang tua. Kisah ada nggak seperti itu? Ada nggak ada pada Nabi? Nggak ada.
Coba saya tanya, apa ada pada Yesus? Boleh nggak saya tanya? Boleh nggak kita hanya kita lihat Yesus? Nggak ada. Jawabannya pasti ngarang-ngarang gitu guys, ya kan? Oke lah semuanya bilang oh nggak boleh, tapi pasti ngarang-ngarang itu. Nggak ada basicnya. Kalau kita jelas, ini Al-Qurannya. Jadi jelas ada perintah itu ada. Jadi nggak hanya kira-kira ini kan Nabi, berarti boleh saya jadi Nabi. Enggak. Perintah jelas ada tunjuknya gitu guys. Jadi Islam tuh detail ya, lengkap hukumnya, sehingga kita tuh tidak ada lagi bila asal bilang nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti, nggak ada, karena semua itu udah Allah kasih tahu sama kita, adab-adabnya semuanya, bagaimana kita bersikap, kasus-kasus semuanya itu dikasih tahu Allah semuanya, bagaimana kita harus mengatasi segala hal guys gitu loh. Siapa yang Tuhan? Allah atau Muhammad? Entahlah. Oke. Islam jelas semuanya, manusia, Tuhan, ya. Karena mereka nggak jelas yang mana Tuhan, mana manusia, mereka menyamakan tuh manusia di Tuhan, Tuhan di manusia kan. Islam jelas, ini Tuhan loh, ini manusia loh, jelas semuanya. Bahkan kalau mereka baca mereka ya kitab itu dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Lalu kenapa mereka menjadikan Allah itu sama kayak manusia? Karena Allah bukanlah manusia. Lalu kenapa mereka samakan Allah manusia? Padahal Allah bukanlah manusia gitu kan. Nah, itu absolut di situ guys. Ya, sama kayak misalnya Bruce Wayne bukanlah Superman. Lalu kenapa Anda samakan Superman dengan Bruce Wayne? Karena Bruce Wayne itu adalah Batman gitu loh guys. Nah, ya kan? Jadi mereka nggak paham seperti itu, mereka nggak paham guys. Kita kembali ke topik. Jadi sebenarnya kerudung, jilbab, dan hijab adalah 3 hal yang berbeda, tetapi ketiga hal ini sudah menjadi rancu dan Jilbab bukan pakaian gamis, jilbab enggak. Nah. Ya. Kerudung oke, memang kerudung itu adalah kain untuk kepala, leher dan dada. Jilbab adalah ya penutup ya. Jilbab, hijab itu sama. Ya. Kain tabir untuk nutupin. Tabir itu kan kita menutupin, nutupin gitu. Cuman jilbab atau hijab ini ada tingkatannya. Apakah jilbab hijabnya itu sampai nutupin dada atau sampai bokong atau cuma leher saja guys gitu loh. Ya kan? Paham ya? Jadi kerudung ya, jilbab, hijab itu sama semuanya. Hanya katanya saja berbeda gitu loh. Ya kan? Itu yang perlu Anda pahami. Hijab tuh lebih kepada penutupnya. Ya. Jadi Anda bisa pakai kata hijab ini kepada yang lain juga, bukan hanya kepada jilbab. Ya. Hijab itu bisa Anda pakai kayak misalnya kayak ya tirai bisa. Nah, tapi kalau hijab kan nggak bisa, hanya untuk kerudung. Jadi kerudung dan hijab itu memang itu maksudnya gitu. Tapi hijab itu adalah bisa Anda pakai untuk banyak hal, tapi termasuk juga kerudung gitu. Jadi hijab itu adalah semacam salah satu bagian dari jilbab atau kerudung itu adalah hijab gitu. Makanya orang sebut hijab ya sama dengan jilbab sama kerudung, tapi dalam artian kategorinya lagi bisa gini kayak Anda ngomong penutup. Nah, ada banyak, ada penutup botol, penutup rumah, penutup apa lagi gitu kan, penutup makanan. Nah, itu penutup. Nah, bagian penutup, tapi kalau penutup botol ya penutup juga gitu. Nah, itu yang perlu Anda pahami guys. Jadi hijab itu adalah globalnya. Kalau jilbab dan kerudung ada spesifiknya gitu guys. dianggap sama. Mungkin bisa dikatakan, kerudung dianggap sebagai bagian dari jilbab, dan jilbab dianggap sebagai bagian dari hijab. Iya. Selain itu, penggunaan Kerudung dan jilbab itu sama ya, sama. Kerudung dan jilbab itu. Cuman istilah namanya aja berbeda guys, tapi esensinya sama. jilbab dari untuk menutupi perempuan yang sedang buang hajat juga berkembang menjadi lambang status perempuan merdeka atau budak. Jadi itu ayat kenapa? Jadi gini ya guys ya, apa yang saya katakan ya? Karena kalau buang hajat itu ya kan, itu adalah nutup semuanya gitu. Nutup semuanya hingga sampai bawah kan. Karena kan hajat itu kan sampai ke bawah buang hajat itu. Ya kan, nggak sampai terbatas atas saja.
Maka disilakan tadi sebagai apa namanya? Apa saya lupa tadi ya. Apakah jilbab atau apa itu. Tapi intinya itu sama saja guys. Itu poin di situ ya. Hal ini bisa kita lihat di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3891. Telah menceritakan kepada kami, Said bin Abu Maryam, telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku, Humaid, bahwa dia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetap bersama Syafi'ah binti Huyais Sallallahu alaihi wasallam. Emangnya sallallahu ya kan? Parah sebenarnya benar. selama 3 hari di jalan antara Haibar dan Madinah. Beliau dibuatkan tenda bersama Syafi'ah. Kemudian, aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimah dalam kurung resepsi perkawinan beliau. Saat itu tidak ada roti dan tidak pula daging. Ketika itu, beliau memerintahkan Bilal untuk menghamparkan hamparan yang terbuat dari kulit. Setelah itu, kurma susu kering dan minyak samin diletakkan di atas hamparan tersebut. Lalu kaum muslimin sama berkata, dia salah seorang dari ummahatul muslimin? Ataukah saya beliau? Sebagian mereka menjawab, jika beliau menghijabnya, berarti termasuk salah seorang dari ummahatul muslimin. Jika beliau tidak menghijabnya, berarti hanya seorang sahaya beliau. Ketika berangkat pulang, beliau menempatkan Syafi'ah di belakang beliau dan menyelimutinya dengan hijab. Jadi, hijab itu digunakan untuk membedakan perempuan merdeka dengan budak? Iya. Musannaf Ibnu Abi Syaibah nomor 6382 mencatat, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Umar melihat seorang budak perempuan memakai kerudung, maka dia memukulnya. Dia berkata, jangan meniru wanita bebas. Selain itu, Musannaf Ibnu Abi Syaibah Ini gini ya, saya pahami ya, bentar. Kita baca tadi ya. nomor 6383 mencatat, seorang budak, jika beliau datang kepada Umar bin Al-Hattab, Jadi, dia mengenakan jilbab, datang kepada Umar bin Al-Hattab. Ntar guys. jadi, hijab itu digunakan untuk membedakan perempuan merdeka dengan budak? Iya, Nah ini kan. Musannaf Ibnu Ini Abi gini ya, Syaibah karena waktu itu ada perbudakan. Ya, ada perbudakan, maka harus dibedakan. Kenapa? Karena gini logikanya ya. Coba, di zaman ada perbudakan, lalu Anda nggak membedakannya, nanti orang-orang akan melakukan hal yang salah, paham ya? Yang bukan budak dilakukan seperti budak. Makanya jadi gini ya guys, sama misalnya kayak zaman dimana contoh kayak misalnya gini. Anda tahu nggak waktu zaman kemarin, waktu zaman G30S, di mana waktu itu kan ada namanya tanam politik. Di tanam orang-orang PKI yang dianggap bersalah itu kan diasingkan ke Pulau Buru. Nah itu kan ada tandanya mereka. Tandanya kalau ini adalah tanam politik tipe A, tipe B. Di tipe A itu mungkin saya lupa ya apa tuh istilahnya. Jadi dia adalah ada tipe-tipe yang menunjukkan seberapa bahaya mereka, seberapa bersalah mereka. Nah itu dikasih tanda dibandingkan dengan orang-orang orang-orang yang bukan PKI gitu loh. Coba kalau nggak ada tanda, coba nanti polisi akan salah tangkap dong. Yang bukan PKI ditangkap, dibawa ke Pulau Buru. Nah, makanya kesana dulu contoh gini, kayak pelacur sama wanita terhormat. Ya. Jadi gini, kayak misal gini, kayak kita balik ya, misalnya kayak pelacur itu kan mereka biasanya berpakaian minim ya, untuk mengundang pria agar punya memberikan gairah nafsu pria sehingga pria itu mau membayar untuk menggaulinya. Nah makanya mereka pengen seksi. Nah untuk wanita-wanita yang bukan pelacur ya, mohon maaf ya saya pakai istilah itu ya, ini bukan untuk menghina tapi mereka memang yang dia bukan untuk apalah, karena mereka juga manusia yang perlu kita sayangi dan perlu kita dakwahi gitu kan. Nah jadi poinnya adalah untuk wanita bukan pelacur, ya hindarilah pakaian seksi. Nanti orang ngira Anda pelacur gitu maksudnya. Ya, coba, kalau pelacur pakaian seperti itu, ya Anda jangan pakaian seperti itu. Harus nampak bedanya gitu. Pakaian kayak Bunda Maria. Kalau Anda pakaian kayak Bunda Maria, mungkin ada orang ngira Anda pelacur kan. Nah itu guys, itu membedakan. Sehingga nanti orang nggak berperilaku kepada Anda itu senangnya. Karena orang tuh kan karena pelacur kan berperilaku senangnya. Coba Anda lihat ya, bagaimana orang tuh memperlakukan pelacur. Coba senangnya. Langsung enteng ngomong kan berapa semalam atau berapa tarif untuk menidurimu gitu kan enteng banget gitu kan, nggak ada sopannya karena memang mereka tidak menemukan diri mereka dengan sopan.
tidak membuat supaya mereka tuh diperlakukan sopan laki-laki. Tapi coba wanita yang terhormat, wanita yang bukan pelacur, coba berpakaian seperti Bunda Maria, nggak bakal dilakukan seperti itu gitu loh. Nah sama seperti ini. Nah karena waktu itu masih ada perbudakan, itu poinnya guys, harus paham ya. Kalau tidak lakukan seperti itu ya, nanti kacau nanti guys. Nah contoh kayak gini ya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Umar melihat seorang budak perempuan memakai kerudung, maka dia memukulnya. Dia berkata, jangan meniru wanita bebas. Jadi waktu itu karena ada wanita bebas, nggak wanita bebas. Jadi ada dua wanita yang bebas dan nggak bebas. Memang seperti itu keadaan waktu itu. Arab jahiliyah sebelum Nabi mengubahnya, ya kan? Nabi dan bertahap mengubahnya kan melalui para sahabatnya. Nah setelah berubah kan ada lagi. Nah tapi karena memang masih gitu kondisinya, yang mau bilang apa gitu kan? Memang begitu, masih kondisinya seperti itu. Dan itu bukan ciptaan Nabi. Udah ada sebelumnya, dan Nabi yang ubah itu semua. Nah, itu poinnya yang harus pahami ya. Nah, jadi apa akibatnya kalau ada wanita yang budak itu niru wanita bebas, ya pakai kerudung, nanti orang akan bingung. Jadi misalnya gini, jadi orang tua misalnya gini ya, rupanya ketahuan rupanya budak memakai kerudung. Nah, nanti orang itu akan menyangka bahwa orang pakai kerudung itu jangan-jangan itu budak. Ada mispersepsi jadinya. Ada kerancuan di situ, sehingga nanti berpeluang orang yang pakai kerudung itu diganggu karena dikira budak gitu kan, karena ada kejadian budak niru orang wanita bebas gitu guys. Nah itu poin di situ. Jadi untuk menjaga martabat wanita yang bukan budak, bukan berarti martabat wanita yang budak tuh nggak dijaga, tapi waktu itu kondisi begitu, nggak bisa lagi, pilihan lain nggak bisa guys ya. Karena gini loh, Anda tahu ya, waktu itu kan Nabi dan sahabatnya nggak punya kekuasaan, belum bisa total mengubah menghapus perbudakan, nggak bisa, bertahap. Nah, jadi mereka nggak bisa bertindak seenak mereka, tuh ya kan? Misalnya memaksa wanita yang budak tuh berkerudung, karena budak itu kan properti masing-masing tuannya, ya kan? Coba bayangkan ya, budak itu kan properti masing-masing tuannya. Jadi makanya waktu itu Nabi perintahkan ya, logikanya ya. Diperintahkan untuk para sahabat atau orang-orang beriman ya, turun ayat ya, siapa ya yang membebaskan budak ya, dia akan mendapatkan pahala segini gitu. Makanya kaum muslimin berlomba membebaskan budak agar budak ini bebas dari pengaruh tuannya, sehingga mereka bisa dijadikan wanita yang bebas, paham ya? Jadi memang nggak bisa berbuat sembarangan pada budak, karena budak itu bukan milik Nabi, bukan milik para sahabat, tapi milik tuannya gitu loh. Makanya setelah dibeli oleh Nabi, oleh sahabat, baru bisa diperlakukan dipakaikan kerudung, karena mereka sudah jadi wanita bebas gitu. Tapi kalau menjadi wanita bebas ya bukan dalam kekuasaan Nabi atau para sahabat, tapi dalam kekuasaan tuannya gitu. Nah untuk melindungi wanita-wanita dari kaum wanita bebas yang kaum muslim yang bukan budak, makanya dilakukan cara seperti itu, karena demi keselamatan dari wanita-wanita yang telah bebas, yang bukan budak gitu, untuk menjaga gitu guys, karena ada potensi seperti itu sampai nanti semua wanita-wanita yang gak bebas ini dibebaskan semua. Paham nggak logikanya? Paham nggak? Misal gini lah, contohnya gampang. Misalnya kayak di suatu kota ya, di suatu kota itu adalah ya tadi itulah saya katakan ada hukuman terhadap kayak misalnya kayak pelacuran tadi lah, pelacur ya. Anggaplah di situ masih marak pelacuran. Nah jadi pelacur kan ada germonya, ada mucikarinya. Nah, misal saya kan nggak punya hak pada pelacur itu untuk menyuruh dia pakai hijab, pakai kerudung, tutup aurat, kan ada hak saya itu. Atau menjadikan dia penampilannya sama kayak wanita saya yang kami ini yang bukan pelacur itu kan nggak punya hak saya, karena dia itu milik dari germo atau mucikarinya. Ya, nggak punya hak. Nah, yang bisa lakukan hanyalah menjaga wanita saya supaya nggak berteman seperti itu ya, sehingga nanti mereka tuh akan dilecehkan seperti pelacur ini, karena kita nggak bisa buat apa-apa sama pelacur ini karena dia masih milik dari germonya, mucikarinya. Itu logikanya ya yang bisa lakukan. Nah itu, nah ketika kita melihat pelacur justru pakai kerudung ya kan, dan itu melanggar mucikarinya ya kan, nah kita menegurnya. Kenapa? Karena kalau takutnya nanti kalau dia memakai kerudung kan ada pemisahan tuh. Nanti orang ngira, para pengunjung bilang ngira, oh ini pakai kerudung ini jangan pelacur, karena ada loh pelacur pakai kerudung. Nah, potensi mengganggu wanita-wanita kita yang bukan pelacur.
Makanya untuk waktu itu ya, karena kondisi begitu, nggak bisa lagi berbuat apa-apa ya, belum masanya ya, masih bertahap, makanya dikasih dulu perbedaan. Ini nampak mana pelacur, mana yang bukan pelacur. Karena memang mereka juga masih pelacur, belum kita bebaskan. Nah, sehingga waktu ya, saya misalnya ngumpulin uang, lalu saya bayar pelacur itu. Mami atau muncikarinya atau germonya, ini uang, saya mau beli dia, saya mau bebaskan dia, bebas dia. Nah itu saja kita, karena dia jadi hak milik kita, dalam artian karena kita sudah bayar tunai, bukan hak milik kita dalam apa ya, masa itu dia tuh bebas, kita bebaskan. Nah jadi nggak ada lagi hak Germo untuk ngatur dia. Nah itu bisa kita kasih dia pakai kerudung, karena dia punya bebas. Jadi nggak ada hak lagi pihak Melang untuk ganggu dia, karena dia sudah kita bayar. Nggak ada lagi hak pihak Melang untuk memakai dia atau tidur dengan dia, karena dia bukan pelacur lagi. Dan Germo pun nggak ada hak untuk dia ada apa jadikan pelacur, karena dia sudah kita beli gitu loh guys. Nah, itu loginya seperti itu. Jadi bertahap baru ditarik semuanya, dibebaskan menjadi wanita merdeka dan dipakai kerudung sampai habis lagi nggak ada pelacur gitu guys logikanya. Nah, tapi ketika masih ada pelacur ya harus dibuat seperti itu agar tidak terjadi pelecehan kepada wanita-wanita yang bukan pelacur guys. Nomor 6382 mencatat, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Umar melihat seorang budak perempuan memakai kerudung, maka dia memukulnya. Dia berkata, jangan meniru wanita bebas. Selain itu, Musannaf Ibnu Abi Syaibah juga memukulnya bagaimana dulu ya? Memukulnya bagaimana dulu? Jadi Anda jangan menyamakan memukul itu dengan memukul tuh banyak cara guys. Cuman di sini terangkan bagaimana memukulnya. Jadi Anda tuh jangan halu lah seperti video saya sebelumnya, kayak video Luis itu kan. Jadi Ustadz ini Anda tonton video saya sebelumnya ya, bahas tentang Luis Prasetyo yang dia katakan dia nuduh fitnah Babe Eka satu mau membunuh ya dari apologet atau misionaris ya dengan mengatakan halal darahnya. Enggak, hanya karena Ustadz Haikal itu mengatakan bereskan ya kan, ini beres orang ini. Dia Ustadz Babe Eka satu ingin membereskan orang ini dalam konteks laporkan polisi, karena yang diminta adalah kontennya. Nah, tonton deh video saya itu, Anda pasti saya akan paham ya. Jadi orang ini suka halu, sesuatu yang tidak begitu mereka anggap begitu. Padahal ini kalimatnya adalah, katanya adalah memukul. Nah memukul tuh banyak ya, memukulnya bagaimana dulu gitu loh. Kayak saya memukul anak saya misalnya pakai apa ya, pakai daun misalnya, nah, itu kan sakit. Atau memukul pakai apalah gitu kan, pakai buku atau pakai apalah gitu kan. Jadi jangan berpikir halu dulu lalu mengatakan memukul berarti meninju. Enggak, belum tentu. Banyak memukul itu tingkatannya. Coba kita sebut di sini tingkatannya apa. Nah, kita jangan berpikirnya tidak memukul yang misalnya kayak meninju atau memukul dengan besi atau dengan apa. Enggak gitu guys gitu. Nomor 6383 mencatat, seorang budak wanita datang kepada Umar bin Al-Khattab. Dia mengenalnya melalui beberapa pendatang atau ansar. Dia mengenakan jilbab dalam kurung jubah yang menutupi dirinya. Dia bertanya padanya, apakah kamu telah dibebaskan? Dia berkata, tidak. Dia berkata, bagaimana dengan jilbab? Turunkan dari kepalamu. Jilbab hanya untuk wanita merdeka. Dia ragu-ragu. Maka, dia datang kepadanya dengan cambuk dan memukul kepalanya, sampai dia melepaskannya dari kepalanya. Nah, cambuk juga guys ya, kalau pahami ada banyak macamnya. Jadi ada jambangan cambuk tuh yang seperti yang kayak, ada tahu film apa namanya, film Brahma Kumbara, film apa tuh ya, yang misteri Gunung Merapi, yang cambuk kilat gitu kan. Bukan, jadi cambuk tuh banyak. Bahkan apa anda tahu ya, kayak kain itu bisa dicambuk loh. Cambuk itu apa saja yang bisa dicambukkan, paham ya? Kertas bisa dicambuk loh, yang salah. Apalagi bahan pokoknya cambuk itu adalah alat dipakai untuk mencambuk. Jadi cambuk itu bisa dari apa saja, ya bisa dari apa saja. Jadi anda harus tahu dulu ini cambuk dari apa tuh buatnya gitu kan. Nah, jangan-jangan cambuknya cuman dari pelepah daun pisang gitu kan, atau dari apa gitu kan. Nah, itu harus dipahami. Dan juga memukulnya bagaimana dulu ya kan.
Jadi memukul sampai dia melepaskan dari kepalanya. Berarti kan memukulnya beberapa kali tuh. Nah artian ya, kalau memang itu pukulan sakit, nggak sampai dikatakan sampai dia melepaskan dari kepalanya, enggak ya. Karena kalau memang itu sakit ya biasanya pukulan yang menyakitkan ya, otomatis diangkat dipukulkan. Ketika melihat aja itu Umar mau memukul ya, melihat itu dia langsung melepaskan dari kepalanya. Ngerti ya logikanya? Logikanya ngerti ya? Jadi kalau dikatakan memukul sampai dia melepaskan dari kepalanya, berarti itu pukulannya bukan sekali dua kali. Berarti pukulannya nggak sakit kali guys gitu. Kalau memang sakit pukulannya, ya jangan lagi dipukul Umar, sempat dipukul. Lihat aja Umar memegang apa alat yang dipakai memukul itu yang bikin sakit itu ya, dia sudah melepaskan langsung dari kepalanya tanpa menunggu sampai dipukul guys berkali-kali gitu. Itu logikanya seperti itu guys. Kedua hadis ini diklasifikasikan sahih oleh Al-Albani dan Sadi Al-Syatari. Sadis sekali. Iya. Di Arab pada waktu itu, budak memang tidak dianggap sebagai manusia. Jadi yang menganggap itu bukan Umar ya, bukan. Umar hanya menjaga dari wanita-wanita kaum muslimin yang sudah merdeka. Itu yang dijaga Umar. Ya. Umar itu buat suatu tuh ada alasannya guys. Jadi Anda terus paham ya, harus sudah melihatnya. Bukan Umar tuh tidak menghormati budak, bukan. Tapi dalam rangka menjaga. Sama kayak gini misalnya. Ketika misalnya saya misalnya ada pelacur yang mencoba berpakaian seperti wanita yang bukan pelacur. Misalnya pelacurnya pakai hijab. Memang itu baik. Tapi ada resiko ya. Sehingga nanti kejadian karena itu memang masa seperti itu. Lagi banyak budak tuh banyak guys. Karena lihat waktu itu budak tuh zaman itu tuh bukan satu dua, banyak. Udah menjadi hal yang biasa. Jadi kalau pelacur kan belum seperti itu. Pelacur masih sedikit. Anggaplah pelacur itu banyak gitu kan. Sehingga nanti kalau ada pelacur yang berpakaian kayak muslimah pakai hijab, ya kan, nah, itu kamu potensi nanti membuat bingung si pria gemelang. Ya, ketika dia lihat kan pelacur nih, kamu pelacur, iya dong, saya kan di sini mangkal ya pelacur, tapi kok berpakaian seperti itu, ya karena dia apa salahnya? Nah nggak ada salahnya. Tapi kalau bagi polisi itu ya salah. Kenapa? Karena berpotensi untuk terjadi pada orang-orang merdeka. Jadi lain kali kalau dia jumpa lagi kan anggaplah pelacur itu kan bukan berduduk di mangkal ya guys. Ada juga yang lagi mobile, yang lagi misalnya kayak dia tuh ya cari mangsa dari mana gitu kan. Nah jadi itu nggak mesti juga harus di tempat. Jadi dia menemukan lagi wanita lain, atau wanita yang merdeka, muslimah, isi orang gitu kan. Nah si ingat, pelacur ini kan ada tandanya, bisa karena itu ada satu bukan pelacur berhijab loh. Ini pelacur juga nih. Akhirnya dilecehkan, coba. Kan itu nggak boleh terjadi harusnya kan. Nah itu dari itu makanya dibuat perbedaan sampai nanti budak-budak itu dilepaskan, dimerdekakan oleh para sahabat guys. Itu logikanya loh. Karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk mereka tuh memakai hijab. Paham ya? Jadi jangan gara-gara coba apa gunanya mereka pakai hijab? Karena mereka masih pelacur, ya kan? Mereka masih dihinakan. Jadi walaupun mereka pakai hijab, mereka tetap dihinakan, dilecehkan oleh pihak tenggelam. Ini cara mereka tuh mulia adalah dengan dimerdekakan. Dengan mereka lagi dilecehkan gitu kan. Jadi mereka mulia plus mereka tutup aurat. Nah, jadi waktu itu pertimbangan adalah kalau cuma tutup aurat ya, itu enggak ternyata terlecehkan gitu. Jadi bukan percuma juga ya, masa tuh enggak kurang elok juga, kurang sempurna gitu guys. Makanya biar ya sabar dulu, yang pakai kurung dulu sampai semua dibebaskan. Karena untuk menjaga wanita-wanita yang sudah bebas. Jadi jangan gara-gara itu nanti semuanya kena. Yang pelacur dilecehkan, wanita yang bebas pun dilecehkan gitu guys. Nah itu dihindari, ya. Nah, itu dulu dipahami. Karena memang Islam lagi bukan apa-apa. Karena waktu itu adalah budak tuh perstituannya dibebaskan gitu guys. Yang bisa dilakukan hanyalah mengatur supaya jangan sampai yang bukan budak itu dilakukan seperti budak gitu loh guys. Karena ada perbedaan gitu kan. Oleh karena itu, Allah menurunkan surat 33 ayat 59 mengenai jilbab, turun gedebuk dari langit, supaya perempuan merdeka tidak diganggu. Ini tujuannya adalah tidak diganggu, itu kan suatu kebaikan. Karena kalau sama tidak diganggu guys. Makanya itu semacam seragam lah.
kalau kayak misalnya kayak ya kayak pelacur tuh ini seragamnya, narapidana itu seragamnya, ada seragam-seragamnya sehingga orang tahu, jadi nggak diganggu gitu guys, paham ya? Jadi dia adalah harus paham hal ini lah, jangan aku nggak paham. Jadi ini demi kebaikan gitu, karena kalau tidak diganggu, jadi kena dua-duanya, udah budak kena karena memang mereka memang harus kena karena belum bebas itu kan, kena pula orang yang bebas itu kan, makanya dijaga, yang bisa dijaga dulu, nanti mereka dibebaskan, akhirnya mereka jadi wanita merdeka dan tidak ada budak lagi guys, gitu logikanya. Allah tidak menurunkan ayat untuk menghapus perbudakan, tetapi malah menurunkan ayat untuk menegaskan perbedaan Begini ya, Allah menurunkan ayat untuk menghapus perbudakan. Apa bunyinya? Yaitu yang Nabi sampaikan, ya, barang siapa membebaskan seorang budak, maka dia akan mendapatkan pahala segini-segini. Ada itu ayatnya guys ya. Jadi Allah memintakan membebaskan budak, menghapus perbudakan dengan membebaskan budak. Dia Allah tuh bukan perintahkan membebaskan budak dengan bunuh yang punya budak atau penggal yang punya budak, enggak. Caranya elegan, yaitu dengan membebaskan budak-budak. Paham ya? Ini cara Allah menghapus perbudakan adalah dengan memintakan Nabi dan para sahabat untuk membebaskan budak-budak dengan cara membelinya. Makanya para sahabat lomba-lomba membebaskan budak, mereka beli semua budak-budak dari tuannya, sehingga mereka bebas dan akhirnya perbudakan di Arab selesai. Paham ya? Jadi harus paham bagaimana cara Allah tuh membebaskan perbudakan ya. Membebaskan perbudakan itu caranya ya elegan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan membeli budak-budak itu untuk dibebaskan oleh para sahabat dan orang-orang beriman. Itu loh guys logikanya. Jadi kayak misalnya kayak bagaimana kita ngapus pelacuran? Jadi bukan diperintahkan bunuh germo yang punya pelacur atau penggal dia, enggak, atau tangkap dia, enggak, tapi dengan cara elegan, dibeli itu pelacur. Germo ini aku beli ya, pelacurmu ini uang, kita beli guys gitu, ya kan, sehingga dia jadi wanita bebas. Jadi tidak ada lagi yang bisa alasan germo untuk jadikan dia apalagi gitu, nah dia sudah jadi wanita bebas gitu guys. Nah itu kuncinya di situ gitu loh, dibeli ya. Sama-sama caranya membebaskan budak, sama-sama membebaskan pelacur caranya begitu, tapi dengan cara yang elegan gitu loh logikanya guys. Jadi nggak ada lagi yang bisa dibantah oleh pemilik ini, karena kan caranya itu mereka diterima ganti rugi gitu, karena memang waktu itu budak adalah sebagai properti. Makanya kalau sebagai properti ya, makanya pemilik properti harus diganti rugi. Itu Allah mengajarkan keadilan namanya. Jadi adil tuh gitu. Jadi kalau ada orang pemilik properti ya, apapun itu, mau uang, mau barang, mau orang, ya harus diganti rugi agar tidak agar mereka nih agar mereka nih merasa keadilan gitu loh guys logikanya. Jadi katakan ya, Allah tidak menghapus perbudakan, enggak, tapi caranya seperti itu, dengan menyuruh kaum muslimin untuk lomba-lomba untuk diberikan pahala yang besar untuk bagi orang-orang yang membebaskan budak guys. Perempuan merdeka dengan budak, Al-Quran pasti bukan firman Tuhan. Lagi pula, ya Anda aja nggak paham, makanya baca itu lengkap, jangan satu-satu gitu kan. Jadi itu ayat tadi untuk kondisi yang memang nggak bisa lagi kita paham ya. Ada kondisi itu yang caranya ada dua ya. Pertama untuk menjaga kehormatan dari yang bukan budak ya, kaum muslimin yang bukan budak. Dan kedua adalah dengan membebaskan mereka dengan membelinya gitu. Ini ada dua metode. Pertama, karena waktu itu belum bisa ya, karena kaum muslimin kan bukan orang kaya, bukan orang yang langsung kaya, atau orang yang dikasih Allah di duit untuk bebas budak kan tidak. Mereka harus mencari dulu. Kaum muslimin harus berusaha dulu. Mereka berjuang, mereka berdagang segala macam, mengumpulkan kekayaan, uang untuk membeli budak ini, itu butuh waktu guys. Nah, menjelang mereka bisa melakukan itu, ya dikasih dulu pembatasan agar menyelamatkan wanita-wanita yang bebas. Jadi sementara ya itulah solusi sementara gitu. Karena kalau tidak dilakukan ya nanti wanita bebas juga dilecehkan, diganggu gitu. Sementara kaum muslimin belum mampu untuk menembus semuanya kan, membeli semuanya gitu. Jadi Islam itu adalah agama yang logis. Kalau belum mampu ya itu dulu solusinya. Jadi nggak dipaksakan semuanya. Kamu nggak mampu harus begini, enggak. Kalau mampu ya ini solusinya. Tapi kalau mampu ini solusinya gitu loh guys. Itu logika sederhana gitu kan, yang orang ini nggak paham hal itu gitu kan. Kenyataannya sekarang ini banyak yang pakai jilbab tetapi masih diganggu. Itu artinya
perkataan Allah SWT di dalam Al-Quran Surat 33 ayat. Gini ya, kalau ada orang pakai jilbab diganggu, itu yang salah bukan pakai jilbab, bukan salah Allah ya. Ini guys ya, logika sederhana ya. Rumah ya, misalnya saya berkata gini, orang-orang bijak berkata gini, kamu nggak mau dirampok rumahmu, ya makanya nggak mau dirampok, ya kunci rumahmu. Begitu rumah, kunci jendela, kunci semuanya, kunci pagar. Nah, rumah dirampok. Apakah saya salah? Tidak, kita benar. Berarti rampoknya yang wow guys. Udah dikunci rumahnya, digembok, pagar dikunci, masih juga dirampok. Atau kita tambahkan nih, rumah tuh selain digembok, tempatkan penjagaan, tempatkan polisi atau tempatkan anjing penjaga. Tapi tak dirampok, bukan kita salah. Rampoknya memang luar biasa, wow gitu kan. Udah kita proteksi, masih dia dirampok. Sama kayak wanita penjara gitu. Ya, mereka sudah memproteksi diri mereka diganggu juga, berarti bukan salah mereka lagi. Yang salah kalau Anda tuh pakaian seperti wanita nakal, pakaian terbuka, diganggu. Itu risiko Anda. Karena Anda tuh apa ya? Karena gini guys, orang kan punya tingkatan. Ada yang hawa nafsunya tuh yang gak bisa nahan sama sekali, ada yang bisa nahan sedikit, ada yang bisa nahan total gitu kan. Meskipun ada juga sebenarnya susah. Nah, itu kan perlu pemantik, pemicu, ya kan? Seberapa menggerakkannya wanita itu di mata dia, ya kan? Nah, jadi ada levelnya dari pihak si pengganggu dan pihak yang diganggu. Sama kayak Anda bakar api. Anda kayak kita nih, kayak saya nih. Saya mau bakar sampah daun-daun di depan rumah saya. Daun itu adalah dari hasil pohon yang saya tebang misalnya. Jatuh dan itu kan butuh berhari-hari untuk kering. Nah, korelasi antara api yang saya gunakan dan seberapa kering itu daun-daun itu akan berhubungan dengan besarnya api yang tercipta. Jadi saya butuh api yang semakin besar ketika pohon itu semakin kering daun-daunnya dan dan saya menggunakan bahan-bahan untuk pemantiknya itu ya yang kayak saya tambahkan minyak tanah gitu kan. Nah, itu akan membuat apinya semakin besar. Sama kayak tadi logikanya. Ketika seorang itu memakai jilbab yang sempurna tutupnya, ya kan? Itu semakin kecil peluang dia diganggu. Ya, pasti itu. Semakin kecil peluang dia diganggu. Tapi jangan bilang nggak ada peluangnya, ada. Karena manusia itu punya, nggak semua manusia itu adalah wanita yang normal. Nggak semua itu pria normal. Karena tahu ya, nenek-nenek itu perkosa. Orang dapat gadget diperkosa. Itu adalah orang yang paling super duper brengsek. Ya, orang udah tutup aurat dengan baik, udah nggak ada lagi tuh peluang celah untuk dia tuh difantasikan oleh dia masih diperkosa. Nah, pria kayak gitu guys ya, jarang sekali, langka, hampir nggak ada. Kalau ada pun langka sekali manusia kayak gitu. Ya, yang banyak wanita satu apa? Ya, kalau wanita seksi itu diembat, itu laki-laki normal kebanyakan. Paham nggak? Sama kayak itu kan gangguan itu kan berhubungan sama nafsu. Ya, seberapa nafsu Anda terhadap wanita ya, korelasi atas sebesar niat Anda untuk ganggu dia. Itu semua berkorelasi ya, itu paham itu gitu ya. Jadi jangan salahkan wanita yang pakai jilbab, ya kan? Apalagi menyalahkan Allah yang memerintahkan itu. Juga sama, jangan salahkan orang yang sudah menutup rumah dengan baik, jaga rumah dengan baik. Contoh, Anda tahu nggak kayak kisah penculikan Jenderal Anasution dan Ahmad Yani. Itu penjagaan di rumah waktu 65, itu penjagaan di rumah Ahmad Yani sama Anasution itu sudah sangat ketat. Cukup ketat lah, bukan sangat ketat ya. Itu ada penjaga-penjaga sekitar ya mungkin lebih dari 10 atau nggak sampai 10 saya lupa, tapi ada penjaganya. Memakai senjata lengkap. Ya kan? Tapi apa daya, memang itu pasukan-pasukan penculik ini memang ngebet banget gitu menculik orang ini kan. Maka mereka tuh bersrategi ya, mereka bikin rencana di ruang buaya. Nah, jadi udah tahu ada penjaga, masih juga mau dieksekusi, mau ditangkap itu jenderal-jenderal kan. Apakah salah jenderalnya? Dia ketika ditangkap penjaga kan enggak. Itu udah tepat itu, bahkan perlu ditambah kan. Nah, mungkin penjaga kalau sedikit gitu. Intinya adalah semua itu korelasi. Jadi jangan salahkan wanita pakai hijab. Ya. Bukan berarti Allah tuh salah, Allah tuh benar. Yang salah kalau Allah perintahkan gini. Hai wanita-wanita beriman, tunjukkanlah aurat kalian agar tidak diganggu. Itu baru gila namanya. Kalau ada Tuhan memerintahkan ya, hai wanita-wanita,
tunjukkanlah aurat kalian, pakailah pakaian seksi agar tidak diganggu. Itu jelas, itu baru kita katakan absurd, itu baru kita katakan salah. Tapi kalau ada Tuhan memerintahkan, wahai wanita, tutuplah aurat kalian agar tidak diganggu, itu benar. Kalau ada laki-laki yang mengganggu, itu bukan salah wanitanya lagi, bukan salah Allahnya lagi. Memang itu pria itu memang amat sangat super duper brengsek. Orang udah tutup aurat, udah menutup celah untuk dia tuh berfantasi atau membagikan nafsu dia. Tapi mungkin guys ya, dia bukan nafsunya bukan karena lihat wanita ini, tapi mungkin dia habis nonton video porno. Paham ya maksudnya ya? Ini pemicu dan yang lain gitu. Sama gini contohnya ya. Misalnya ada makanan ya, makanan itu adalah, saya kasih analogi nih, makanan ditutup pakai tudung sempurna sehingga nggak terlihat dalam makanan itu apa di dalamnya. Cuman orang akan ngasih cuman ada labelnya ya, ini adalah ayam goreng ya. Nah, orang yang memang suka ayam goreng nih, dan memang pria suka wanita kan, itu wajar, normal. Wanita suka pria, pria suka wanita, mungkin wanita suka sama pria, kecuali dia homo, dan itu nggak masuk akal guys ya, itu adalah absurd ya. Allah ciptakan manusia pasangan, dia milih menjadi suka sama laki-laki, sama jenis. Nah, jadi misalnya kayak saya melihat ada ayam goreng, tapi ayam goreng ini nggak nampak, ditutup pakai penutup yang sempurna, nggak nampak ayam goreng dalam. Jadi yang saya penyuka ayam goreng, saya tuh nggak bisa melihat bentuk ayam gorengnya, ya saya nggak timbul selera dong, benar nggak? Dibandingkan kalau saya lihat ayam goreng yang nampak gitu, bisa jadi saya menetes karena saya penyuka ayam kan, penggila ayam goreng itu kan. Tapi ya jangan salah, mungkin dia waktu itu meskipun di depan dia adalah ayam goreng yang tertutup, jangan nampak dia ayam gorengnya seperti apa, ya kan? Nah, dia bisa mengingatkan dari yang lain. Pemicunya bukan di situ. Tapi misalnya dia waktu itu dia tengok HP kan, ada situ di HP dia tengok gambar ayam goreng KFC, wah enak nih. Lalu dia ingat situ ayam goreng kan? Nah, jadi dia nafsu makan ayam itu bukan karena lihat ayam goreng yang ditutup itu, tapi dari ayam goreng di tempat lain. Itu pemicunya guys. Sama kayak tadi, ada wanita pakai hijab untuk aurat dengan sempurna. Kalau dia melihat, dia tidak akan nafsu karena nggak ada yang bisa dilihat, ya kan? Apa melihat? Bokongnya, dadanya, ketutup semua, nggak nampak tonjolannya bahkan kan. Nah, mungkin dia nggak bisa nonton film porno. Jadi pemicunya bukan wanita itu, tapi dari film porno misalnya. Nah, jadi harus paham ya. Itu biasa jadi gitu guys, biasanya. Makanya jangan salahkan orang yang nutup aurat, atau menyalahkan orang yang memintakan orang tutup aurat. Jangan salahkan orang yang sudah menutup rumah dengan baik, mengunci rumah dengan baik, atau orang yang memintakan atau mengasih saran untuk rumah yang baik, mengunci rumah yang baik agar tidak dirampok. Yang satu pola pikir Anda, ya kan? Kecuali kalau ada orang yang mengatakan, kamu kalau kamu mau nggak diganggu laki-laki, tunjukkan auratmu kepada mereka, pakai pakaian yang minim, yang seksi. Itu gila orang itu. Tapi kalau ada orang mengatakan kamu nggak mau diganggu laki-laki kan, nah makanya kamu tutup aurat dengan baik, jangan tunjukkan auratmu, tutup dengan sempurna auratmu, sehingga tidak ada lagi yang membuat mereka tuh nafsu atau berfantasi tentang kamu. Tapi jangan salah, fantasi itu datang dari tempat lain. Habis dia misalnya nonton film bokep, ya kan, film porno, lalu karena menengok itu dia nafsu, ya, lalu dia tahu itu ada wanita. Jadi referensinya bukan wanita ini, tapi film porno itu, akhirnya dia mengganggu wanita ini. Itu guys logikanya. Jadi makanya semuanya harus diiniin. Ya wanitanya pakai hijab, pemicu lain nggak ada gitu kan, film porno nggak ada gitu loh. Nah, kalau semua itu dilakukan, tidak akan ada hal seperti itu. Laki-laki wanita nggak ada. Tapi masalahnya adalah wanita sudah benar itu tutup aurat, tapi kan ada film porno, pemicu yang lain gitu guys. Nah, ini itu logikanya ya. Ini bukan Allah tuh gagal ya. Allah itu dia gini, Allah tuh memerintahkan suatu kebaikan kepada manusia. Ya. Tapi misalnya terjadi juga keburukan pada manusia, itu bukan salah Allah lagi. Ya. Paham ya? Jadi Allah tuh bukan Tuhan yang mencegah segala sesuatu yang terjadi. Karena Allah tuh ngasih kita
keinginan yang bebas. Kayak orang-orang pria pengganggu tuh ya Allah kasih keinginan bebas. Kamu bisa milih jadi pria yang suka ganggu apa tidak gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Jadi Allah tuh bukan tipe kita tuh kayak robot. Yang ketika kita tuh mau ganggu langsung Allah cancel gangguan kita, mengganggu orang nggak gitu. Ya, jadi orang-orang ini nggak paham tentang hal itu guys. Oke guys, ini udah menit ke berapa ya? Kita bagi part 2 nya segini aja loh ya. Karena udah terlalu panjang guys. Nanti kita akan sambung part 3 mungkin ya. Karena ini udah cukup panjang ya. Udah 1,5 jam. Jadi saya sekian dulu video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.